Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku akan bahas tentang cerita dari Tiongkok kuno, yaitu pernikahan arwah. Seperti apa itu pernikahan arwah yang masih dijalankan sampai sekarang? Langsung aja kita cerita-cerita. Di sebuah kota kecil di Tiongkok sana, ini hiduplah seorang wanita muda yang berusia kira-kira 24 tahun. Dia ini adalah seseorang yang baru bekerja dan karirnya itu lagi tinggi-tingginya, di mana dia sangat menyukai pekerjaannya dan dia adalah seorang desain grafis di perusahaannya. Wajahnya yang cantik, karirnya yang cemerlang membuat dia tidak memikirkan statusnya yang masih lajang. Perempuan ini bernama Lian. Tetapi sebenarnya kalau di Tiongkok sana, itu kalau misalnya berusia 24 tahun, belum punya pacar, terus juga belum married, sebenarnya ini juga mulai ditanyakan oleh keluarganya nih, kenapa sih belum mikirin punya pacar, kenapa sih belum married. Jadi neneknya si Lian ini mulai nanya-nanya nih, kenapa Lian tuh belum punya pacar, harusnya malahan udah married nih. Tapi Lian tuh gak mikirin karena dia lagi bagus-bagusnya karirnya. Dia gak mikirin sama sekali tentang apa itu pacar, apa itu married gitu ya. Sampai pada suatu hari dia merasa hidupnya mulai berubah. Jadi pada suatu malam Lian itu mulai mimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia itu ada di sebuah rumah tua di mana dia menggunakan baju pengantin warna merah ala-ala tradisi China gitu ya. Dan di situ juga ada lakinya, yang mana lakinya ini dia nggak terlalu jelas mukanya di dalam mimpi itu. Yang pasti mimpi itu membuat dia bukannya happy ya, kalau mimpi married begitu happy. Ini enggak, dia lebih ke merasa ketakutan ketimbang dia merasa happy. Awalnya Lian ngerasa bahwa mimpi ini sebagai akibat dari mungkin dia kecapean aja kerja gitu ya, stres gitu. Jadi dia nggak terlalu mikirin mimpinya itu. Tetapi yang buat si Lian khawatir, ini mimpinya kok mulai sering muncul. Jadi dia mulai sering datang nih mimpinya, dan mimpinya itu lagi. Mimpinya dia married lagi, ketemu dengan si laki ini lagi gitu ya. Dan mulai merasa bahwa ini ganggu banget deh. Sampai suatu malam, si Lian itu mimpi dan dia terbangun dengan dia merasa bahwa ada seseorang yang pegang erat-erat tangannya. Jadi kayak narik tangannya gitu. Dan pas dia bangun bener aja dong tangannya itu ada cap merahnya atau kayak memar gitu ya. Abis ditarik dan si Lian juga lumayan kesakitan. Selain si Lian itu tadi merasa tangannya ditarik, hal-hal lain yang mulai mistis juga nih mulai terjadi di dalam hidupnya dia. Jadi kalau dia lagi di apartemennya sendirian, itu dia ngerasa bahwa kayak ada yang ngikutin dia. Jadi mulailah dia ngerasa kalau ada bayangan di dalam cerminnya, itu yang bukan cuman dia doang gitu ya. Terus dia ngerasa bahwa ada langkah-langkah kaki juga selain dirinya sendiri di apartemennya itu. Dan dia ngerasa bahwa ini mulai banyak bunyi-bunyi aneh di dalam apartemennya. Dan mimpi itu ya tetap aja juga selalu datang di dalam malam-malamnya Lian. Merasa mulai ganggu, Lian ini mulai nyeritain apa yang terjadi ke teman baiknya, Mei namanya. Jadi Lian tuh mulai cerita, gue tuh sering mimpi loh, mimpi kayak gini. Dan juga di dalam apartemen gue tuh kayak ada orang gitu. Nah, dengerin hal ini, si Mei itu bilang, kayaknya lu ngalamin sesuatu hal yang supranatural gitu deh. Mau nggak lu gue kenalin sama om gue gitu. Jadi si Mei ini rupanya punya om, dimana omnya ini ngerti hal-hal yang begituan gitu ya. Jadi omnya ini kayak semacam dukun kali ya. Jadi omnya ini bisa ngerti yang kayak gituan. Dan si Mei ini nawarin mau nggak si Lian itu dikenalin dan nyeritain masalahnya ke si omnya ini. Dan Lian pun setuju. Tibalah hari dimana si Mei ini ngenalin omnya ke Lian. Dan Lian tuh langsung nyeritain semua apa yang terjadi pada dirinya. Mulai dari mimpi-mimpinya, mulai dari apa yang sering dia alami, itu dia cerita semua ke omnya si Mei. Dan ketika ngedengerin ini, si omnya Mei itu bilang, kayaknya mungkin aja kamu tuh ngalamin
praktek Minghan, ada seseorang yang udah mencuri tanggal lahir kamu. Nah awalnya sebenarnya Lian itu nggak percaya, masa iya sih gue mengalami hal itu gitu ya. Dan Lian itu oke-oke aja, iya aja sama apa yang udah disebutin atau yang udah dibilang sama si omnya si Mei. Tapi Lian nih masih skeptis, so dia cuma cerita doang dan akhirnya dia pulang lagi. Sampai suatu malam, kejadiannya itu lebih serem lagi dari yang biasa. Jadi ketika dia pulang kerja, dia merasa bahwa di apartemennya itu ada orang, dan bener dong, ternyata di sudut dari kamar mandinya dia, ada seorang laki-laki yang lagi ngeliatin Lian dengan tatapan penuh dengan kebencian. Dan setelah Lian perhatiin, itu ternyata adalah orang atau mempelai laki yang selalu ada di dalam mimpinya dia nih. Ngeri banget ya. Nah setelah itu nih cowok nih nggak bilang apa-apa. Jadi Lian cuman memandang ketakutan doang. Kebayang ya, jadi karena Lian itu sangat takut, Lian berusaha lari ke lantai bawah di mana letak apartemen orang tuanya. Dan ketika Lian ingin menggapai pintu apartemen, ternyata di depannya itu udah berdiri si ini laki, setan laki ini dengan seseorang wanita muda. Dan ketika Lian lihat, ini wanita mudanya kok kayak mayat banget, putih banget. Dan setelah Lian perhatiin lagi, lebih menakutkan lagi, yang Lian lihat itu ternyata kayak gambaran diri dia sendiri. Jadi intinya adalah hantu yang Lian lihat ini adalah hantu laki yang di dalam mimpinya dia, dan hantu ceweknya itu adalah hantunya Lian sendiri gitu ya, yang berupa versi yang lebih muda, lebih pucat, lebih nyeremin. Dan si laki-laki ini berbisik ke Lian dengan mengatakan bahwa kamu adalah istriku, kamu adalah milikku, dan dia juga. Serem banget. Dan Lian berhasil menggapai pintu dan kabur ke apartemen di bawah di rumah, pergi lari langsung ke rumah orang tuanya. Nah setelah peristiwa itu, Lian udah gak mau deh yang acaranya itu masih mikir-mikir. Langsung aja Lian menghubungi si Mei dan bilang sama Mei mau ketemu sama omnya Mei. Dan akhirnya Lian ketemu lagi dengan omnya Mei. Setelah itu Lian ceritain lagi semua apa yang terjadi, dan si omnya Mei ini memastikan bahwa Lian ini kayaknya bener-bener menjadi korban dari praktek Minghan. Menurut omnya si Mei, ini pasti ada orang yang udah isengin si Lian. Jadi dengan cara ngambil tanggal lahirnya Lian, lalu dicocok-cocokkan sama arwah yang sudah meninggal gitu ya, untuk dijodohkan di alam baka, dijodohkan sebagai pengantin. Nah si omnya Mei ini bilang hal ini bisa kita netralisir dengan praktek atau upacara pemurnian. Lian langsung udah oke lah, aku dimurniin deh gitu ya. Jadi kalau upacara pemurnian itu kayak memutuskan apa yang udah diperbuat oleh si orang iseng tadi yang ngawinin si Lian dengan si arwah ini. Jadi diputus gitu ya tradisinya. Dan si omnya Mei ini bilang kalau misalnya upacara ini nggak sebentar, dan upacara ini bisa juga membahayakan, apalagi kalau arwahnya tuh nggak terima atau marah gitu. Intinya adalah upacara pemurnian segera dilaksanakan dan dipimpin oleh omnya si Mei. Dan omnya Mei ini ternyata berhasil untuk menolong si Lian dalam upacara pemurnian. Dan omnya Mei itu bilang, untung aja kamu berhasil dalam acara pemurnian ini, kalau enggak kamu akan terus dihantui oleh si laki ini saja sampai ikut-ikutan ingin bunuh diri karena ingin bersatu dengan arwahnya yang si laki ini. Dan si omnya Mei itu mengingatkan kepada Lian bahwa hati-hati, jangan sembarangan ngasih tanggal lahir ke orang yang enggak kita percaya. So guys, ini juga mungkin jadi peringatan ke kita ya, kalau kita tuh jangan sembarangan ngasih tanggal lahir kita ke orang lain, karena sebenarnya dari tanggal lahir aja kita tuh bisa dihitung-hitung gitu ya, jadi untuk dicocokkan atau untuk digunakan untuk praktek-praktek yang berbahaya dan mistis-mistis seperti ini, mengerikan. Tadi tuh yang aku ceritain sebenarnya adalah cerita fiktif belaka ya, dimana sebenarnya cerita-cerita kayak gini itu cerita nyatanya tuh juga banyak banget yang terkait dengan si Minghan atau pernikahan arwah. Banyak banget ya. Cuman yang ini sudah dimodifikasi sehingga ini jadilah
cerita fiksi. Dan kurang lebih ceritanya banyak banget yang model-model gini. Sebenarnya Minghan itu apa sih? Minghan itu adalah tradisi pernikahan arwah yang udah dijalankan oleh masyarakat Tiongkok bahkan dari 3000 tahun yang lalu, dari dinasti-dinasti prasejarah ini ada gitu. Itu pernikahan Minghan itu ada. Nah, menurut teman aku yang belajar sastra China, aku nggak belajar sastra China, tapi menurut teman aku sastra China atau orang-orang China, orang-orang Tiongkok ini itu percaya banget bahwa leluhur itu sangat penting. Jadi leluhur itu memang sangat dihormati. Nah, apa hubungannya sama pernikahan arwah? Jadi masyarakat Cina itu, masyarakat Tiongkok itu percaya kalau misalnya seseorang yang sudah meninggal dan dia belum menikah, itu pasti arwahnya tidak akan tenang di alam baka. Mereka akan merasa pengen punya teman, pengen punya pendamping supaya hidup mereka tenang. Nah, orang-orang atau keluarga yang ditinggalkan ini kan juga merasa punya beban ya, bagaimana supaya leluhurnya, keluarganya itu tenang, keluarganya itu happy. Makanya mereka buat tuh yang namanya pernikahan arwah. Nah, selain itu juga kalau si arwah ini meninggal tanpa dia itu sebelumnya belum married, terutama jika dia ini laki ya, ini dia juga biasanya akan menjadi hantu yang tidak tenang. Dan ketika dia tidak tenang, hantu ini atau arwah ini akan berbahaya dan mengganggu yang masih hidup. So, makanya tradisi ini ada, tradisi pernikahan arwah. Proses pernikahan arwah ini sebenarnya sama aja sama pernikahan biasa, dimana kalau misalnya mau merit antara laki sama cewek ya harus ketemu dulu, harus dicocokkan dulu, cocok apa enggak sih bibit bebet bobotnya gitu ya. Jadi makanya ketika seseorang ini sudah meninggal terus belum merit, belum nikah, nanti keluarganya akan mencarikan pasangan. Biasanya ketika mencarikan pasangan ini dia akan minta tolong orang-orang pinter gitu ya, kayak semacam dukun, kayak semacam paranormal, kayak semacam orang-orang yang bisa ngitung-ngitung nih dari tanggal lahirnya cocok apa enggak, sionya cocok apa enggak, latar belakangnya gimana, cocok enggak dengan yang keluarga yang sudah meninggal ini. Kalau cocok, match, makanya dikawinkan. Terutama kalau misalnya yang pihak ceweknya ini juga sudah meninggal, itu ya artinya sama-sama sudah meninggal, itu bisa match lah ya. Dan proses itu biasanya penuh dengan simbolisme, di mana nantinya akan menggunakan simbol-simbol ya. Iya iyalah, karena kan yang mau dinikahkan ini udah nggak ada ya, udah jadi arwah. Jadi pernikahan ini akan terjadi secara simbol. Nanti menggunakan simbol-simbol misalnya boneka atau boneka-boneka kertas. Nah, itu semua tuh ada tuh, kayak seserahannya juga tetap ada, acara proses lamarannya juga tetap ada. Keluarga cewek dan keluarga cowok itu nanti akan menjadi satu keluarga yang besar, akan menjadi saudara, itu juga ada dan tetap dijalankan layaknya pasangan yang masih hidup gitu. Nah, pernikahan arwah ini juga bisa antara yang sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal, atau salah satu sudah meninggal, itu juga bisa. Kalau salah satu yang sudah meninggal ya sama aja sih sebenarnya. Nanti ketika dinikahkan gitu ya, mereka pakai baju pernikahan, tapi pasangan yang sudah meninggal ini nanti digantikan sama boneka kertas atau boneka gitu, lalu dinikahkan. Nah, terus bentuk persatuannya seperti apa? Nah, ini yang agak-agak spooky ya guys. Jadi kalau misalnya nanti udah sah nih gitu ya, lalu sahnya itu seperti apa sih? Jadi sahnya itu seperti nanti mereka kan akan disatukan. Jadi nanti bagian tubuh dari yang pihak wanita biasanya ya, kalau kuburannya itu terpisah, itu nanti akan diambil salah satu bagian tubuhnya, tulangnya yang mana gitu ya, untuk disatukan dengan tulang yang laki atau dikubur bersama yang laki, atau semuanya diambil lagi, jadi kayak kuburannya tuh dipindahkan untuk disatukan bersama yang laki gitu, arwah yang laki atau kuburan yang laki. Tapi bisa juga salah satu bagian tubuhnya aja, atau bisa juga hanya simbolisme. Gimana nih kalau kamu denger kayak gini ya? Jadi tadi ya udah dijadiin satu tuh, itulah makanya pernikahan ini bisa dianggap resmi. Dan gimana kalau misalnya salah satu belum meninggal? Jadi kalau salah satu belum meninggal kan masa tulangnya ditaruh di tempat yang satu di kuburan yang laki gitu kan, enggak ya. Jadi kalau salah satu belum meninggal, ini mungkin yang akan disiapkan nantinya
adalah kuburan yang bersebelahan seperti itu, atau nanti juga secara simbolisme itu akan diberikan patungnya yang dikubur seperti itu ya. Jadi tetap ya ada simbol-simbol yang digunakan oleh tradisi Tiongkok kuno untuk acara Minghan atau pernikahan ini, sehingga acara ini atau pernikahan ini tetap sah. Pernikahan arwah yang sebenarnya masih dijalankan oleh tradisi Tiongkok kuno sampai saat ini gitu ya. Ini mulai sifatnya itu mulai ilegal. Kenapa mulai ilegal? Karena memang jadinya sangat berbahaya ya. Jadi kasus-kasus pencurian mayat di Tiongkok sana itu masih terjadi sampai sekarang. Terutama di provinsi-provinsi yang masih sangat kental dengan pernikahan arwah, ini masih sering terjadi pencurian mayat gitu ya. Terutama pencurian mayat wanita, karena yang sebenarnya meninggal terus belum married itu yang kayak harus banget married itu sebenarnya adalah yang laki gitu ya. Kalau yang laki ini belum married, dia pasti akan merasa tidak tenang di alam baka sana. Makanya kayak kudu banget nih kalau yang laki yang meninggal harus banget married gitu. Makanya yang lebih banyak mengalami kehilangan atau pembongkaran dari kuburan itu adalah yang kuburan wanita. Dan kasus ini juga bukan cuman pencurian mayat saja, tapi juga banyak terjadi pembunuhan agar nanti mayatnya dipakai sebagai mempelai wanita. Jadi yang biasanya dibunuh itu adalah orang-orang yang misalnya cacat mental gitu ya, orang-orang terlantar. Ini ada aja orang jahat yang bunuh, lalu kemudian mayatnya itu dijual. Ketika mayatnya ini dijual, otomatis harganya sangat tinggi ya, bisa dari puluhan juta sampai ratusan juta kepada keluarga yang membutuhkan, kawinkan dengan keluarganya yang sudah meninggal. Mengerikan sih kalau menurut aku ya. Sebenarnya pemerintah China sendiri itu sudah sangat melarang atau sudah sangat menghimbau kepada masyarakatnya untuk mulai melepaskan tradisi Minghan ini. Jadi udahlah, nggak usah ada tradisi Minghan ini karena mulai sangat meresahkan dan mulai merugikan. Dan ujung-ujungnya kayak lebih ke tahayul jadinya. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai modern kita atau nilai-nilai pengetahuan saat ini. Jadi pemerintah Tiongkok pun itu mulai menghimbau udahlah nggak usah ada lagi acara pernikahan Minghan. Tetapi sebenarnya pernikahan Minghan ini adalah tradisi yang ya masih aja ada yang menjalankan karena masih aja ada yang percaya tentang hal ini. Bagaimana tidak, masyarakat Tiongkok sendiri ini sangat-sangat punya penghormatan kepada para leluhur. Seperti yang tadi aku bilang ya, leluhur itu bagi masyarakat China ini sangat penting. Maka dari itu pernikahan Minghan atau pernikahan arwah ini nggak mudah hilang begitu aja. Tradisi ini ya buat kita adalah knowledge aja ya, bahwa di China sana juga terjadi ada pernikahan arwah seperti ini, dan ini memperkaya kita ketika kita tahu oh ada ya tradisi semacam itu di sana, walaupun ini agak mengerikan, spooky gitu ya. Dan banyak juga cerita-cerita tahayul yang muncul ya, believe it or not itu kejadian ya. Ada yang hamil dengan arwah lah, ada yang ya, dan kejadian-kejadian yang supranatural di sana terkait dengan pernikahan arwah. So kita ya senang-senang aja kalau kita sudah dapat knowledge-nya tentang hal ini. Dan hati-hati bagi kamu yang kalau ada yang nanya berapa sih tanggal lahir kamu, siapa tahu. Oke, thank you teman-teman yang udah lihat video aku hari ini. Seru banget kan cerita tentang pernikahan arwah. Nanti aku akan cari lagi cerita-cerita yang lebih menarik. Thank you very much udah lihat video aku. See you in my next video. Bye.